Selamat siang teman-teman Ngopsus. Ngobrol seputar kampus. Baik teman-teman, senang sekali di siang hari ini kita kedatangan seorang tokoh nasional, tamu spesial. Beliau dikenal sebagai seorang pejuang utamanya di bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan. Selamat siang Bapak Selamat Dr. siang, Pak Andes Alan. Zainal Abidin. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir di ruangan ini dan berbagi cerita Bapak. Bapak apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak ya. Bagaimana dengan kabar perjuangan-perjuangan Bapak Pak? Perjuangan ini saya kira sesuai dengan umur ya, cukup panjang ya. Iya Bapak. Mulai dari muda sampai terakhir ini tetap berjuang karena itu adalah bagian dari sebuah kehidupan. Dari kehidupan dan inti kehidupan berjuang Bapak ya. Bapak izinkan kami di siang hari ini membagikan cerita Bapak kepada khalayak. Ya. Karena kami, anak-anak Bapak di sini tentu sudah banyak mendengarkan cerita Bapak, inspirasi dari Bapak, dan kami merasa perlu membagikan cerita ini ke lebih banyak penonton kita Bapak. Ya. Kita di channel UFDK namanya Bapak, Ya. salah satu wadah untuk kreativitas dan inovasi dari teman-teman dan juga mahasiswa di sini. Bapak bicara tentang perjuangan. Bapak tadi bercerita bahwa hidup itu adalah perjuangan. Izinkan kami memulai dari masa kecil Bapak. Cerita tentang masa kecil, tentang pendidikan mungkin, yang akhirnya membentuk sosok Bapak menjadi seorang pejuang hebat dari kampung, Tanah Pasaman, sampai bisa menjadi seorang tokoh nasional. Bagaimana itu bermula Bapak? Baik, terima kasih Pak Lan. Kalau perjuangan dari kecil itu karena pada zaman saya lahir tahun 55, ya keadaan negeri yang belum baik-baik saja, ya, semuanya hidup serba keras, serba terbatas. Disitulah kita berpikir bagaimana kita, dulu saya bangga dengan mendengar pidatonya Bung Karno, Bung Hatta, dan Muhammad Yamin. Maka lahirlah sebuah mimpi ingin menapaki jalan mereka. Tetapi karena kita tinggal di Pasaman, di daerah terisolir, tidak ada jalan. Iya, Pak. Nah, kita hanya sampai sekolah kelas 5 di situ dan harus keluar pindah ke Talu yang ada SMP-nya itu. Sehingga saya ngambil pendidikan itu di penyelesaian SD-nya di Talu. Di Talu Bapak. Ya. Dan melanjutkan SMP juga di situ. Berbekal dari keinginan untuk menjadi seperti tokoh-tokoh besar tadi Bapak. Tetapi setelah tamat SMP saya pulang, dipertanya, saya dapati orang tua sedang di sawah, ya, sedang berkebun lah, artinya bertani. Saya ditanya, saya sudah tamat SMP, gimana? Apakah mau bertani atau melanjutkan pendidikan? Saya pada waktu itu menangis. Mohon maaf Bapak. Mohon maaf Bapak, karena pertanyaan kami mungkin sedikit emosional bagi Bapak, tapi memang kami merasa cerita ini penting untuk teman-teman Ngopsus semua. Tidak apa-apa, bagus pertanyaannya, cuma saya terbawa arus, membawa saya sulitnya kehidupan masa waktu itu. Karena orang tua tidak punya kemampuan untuk melanjutkan kita sekolah. Sementara kita bermimpi.
Maka karena keinginan kami sekolah lebih tinggi daripada untuk bertani, apa kata orang tua saya, berangkatlah sekolah di mana yang kamu suka. Karena orang tua kami pendidikannya rendah, dia tidak bisa memilihkan kemana saya mau dilanjutkan. Maka saya berangkat mencari sekolah itu atas keinginan, atas fatwa dari suara hati. Saya bermimpi ingin menjadi seorang sarjana hukum. Karena Muhammad Yamin itu adalah seorang sarjana hukum. Tetapi pada akhirnya melihat kondisi ekonomi yang tidak mendukung, saya mengurungkan untuk sekolah yang lebih tinggi. Saya mencari sekolah yang bisa bekerja cepat. Karena tak ada di latar belakangnya keterbatasan ekonomi itu. Akhirnya kami memasuki sekolah kesehatan yang disebut dengan sekolah penjenang kesehatan. Itu setingkat SMP. SMP Bapak. Kita tamat SMP tapi juga sekolahnya hanya 2 tahun dan diangkat dengan golongan 1B. Golongan 1B Pak. Ya. Kita dinas di rumah sakit dengan perawat, dengan dokter, melihat di dalam rumah sakit itu saja, lihat dokter dan perawat itu sudah bagaikan melihat langit di atas sana, karena kita adalah golongan 1 yang pekerjaannya hanya mengalas tempat tidur, menyapu, mengganti pakaian, membersihkan kamar mandi, gang, seperti itulah, dan angkat air mandi dan yang lain-lainnya seperti itu. Kita mulai dari situ. Mohon maaf Bapak, Ya. kami sedikit potong dari yang sekolah panjenengan apa tapi namanya Pak? Penjenang kesehatan. Kesehatan Pak ya, yang setingkat SMP. Namanya mungkin hari ini mungkin bisa kita katakan pembantu paramedis lah kita seperti itu. Dimulai berkarir dari 1B Pak. 1B. Yang notabene juga boleh dibilang sebagai pangkat terendah Bapak ya di Ya. pegawai negeri sampai menjadi orang nomor pejabat teras, pejabat tinggi di Provinsi gitu. gitu Bapak. Mungkin nanti kita akan tanya ke sana Bapak, tapi yang kami mau tahu lagi, mohon maaf Bapak, nilai seperti apa sebenarnya yang ditanamkan atau yang Bapak punya sedari kecil? Tentu saja perjuangannya tidak mudah Bapak, menapaki dari karir terendah sampai ke tertinggi. Nilai seperti apa yang Bapak percaya dari kecil? Dan bagaimana Bapak mewujudkan nilai-nilai tersebut Bapak? Yang jelas saya berangkat sudah mendapat restu dari orang tua. Orang tua katanya kalau kamu memang kepingin sekolah, pilihlah sekolah, uruslah, carilah sekolah itu. Yang ada di orang tua akan berusaha semampu apa yang ada. Cuma dengan satu pesan yang dititipkan kepada saya, berjalanlah kamu. Kalau kamu ingin selamat, kerjakan yang baik. Kalau kamu ingin celaka, kerjakan yang tidak baik. Apa yang baik dan apa yang tidak baik, kamu sudah besar. Itulah fatwa senjata saya berangkat, melangkahkan kaki dari kampung halaman, mencari sekolah itu sehingga saya masuklah ke sekolah perawat kesehatan itu. Nilai itu yang Bapak pegang? Iya, nilai itu. Ketika mulai menapaki di sekolah kesehatan Bapak. Bapak memulai tadi tentang mimpi besar, tentang nama Muhammad Yamin, nama-nama tokoh-tokoh besar. Sementara Bapak memulai dari titik yang rendah Bapak. Mohon maaf Bapak. Bagaimana Bapak memelihara mimpi tadi? Kemudian bagaimana Bapak menjaga asa sehingga Bapak bisa sampai di posisi yang sekarang. Orang kenal Bapak, ada banyak pikiran Bapak, pandangan Bapak yang digunakan untuk kebijakan bahkan di nasional Pak. Ya memang dilema ya. Jalan yang terbentang adalah di kesehatan. Mimpinya ingin menjadi seorang mengetahui mengurus negara, itu sarjana hukum yang lancang membuat sebuah konsep negara. Ya, karena garis kehidupan yang di hadapan mata itu yang ada hari itu, kita syukuri, kita hadapi, kita nikmati.
sambil kita mencari celah-celah peluang-peluang untuk berbelok ke arah itu yang kita mimpikan dari lubuk hati kita itu. Mulai saya dulu minjam majalah, minjam buku kepada senior-senior, kepada karib kerabat, ya suka membaca mulai majalah Tempo, kemudian buku-buku Dale Carnegie tentang psikologi. Ya, salah satunya menghilangkan rasa cemas, menimbulkan rasa bahagia. Biasanya cemas karena harapan tidak akan tercapai, tetapi nanti bagaimana mengatasi kecemasan itu sehingga langkah demi langkah kita jaga supaya tidak terjadi kegagalan, sehingga pada akhir apanya nanti kita berhasil semua, akan timbullah rasa bahagia. Ini itu key daripada buku Dale Carnegie itu menjadi senjata yang saya tanamkan di lubuk hati saya. Setiap saya berhadapan dengan sebuah permasalahan, saya tanamkan dulu tingkat kegagalan yang paling pahit di situ itu apa. Itu saya tanamkan dan saya terima dengan lapang dada dulu. Kemudian di dalam implementasinya saya usahakan langkah demi langkah, saya susun langkahnya, saya usahakan langkah demi langkah berhasil semua, sehingga sampai ke langkah terakhir kita berhasil, maka lahirlah sebuah kebahagiaan. Baik Bapak, artinya resiko terburuk Bapak harus terima dulu. Itu dulu Pak ya. Bapak di fase itu artinya mimpinya tidak patah Pak, walaupun ini secara kondisi sulit seperti itu Pak? Ya, tidak. Nah, dia mungkin dengar berita, kalau tidak ada yang mau dibaca, mungkin dengar berita di radio. Dulu kan belum ada televisi, betul, radio. Media juga belum seperti sekarang ya Pak sekarang. Jadi maka saya meminjam atau mungkin mendengar cerita daripada para pejuang-pejuang, mungkin saya tinggal. Saya senang bergaul dengan orang tua daripada anak muda. Waktu kecil saya senang bermain dengan orang tua, karena saya mendapat ilmu yang banyak dari orang tua itu. Patwa. Baik, Bapak. Mohon izin Bapak. Teman-teman semua, ini salah satu podcast yang saya paling nervous ya. Biar agak tenang, saya boleh minta kopi mungkin untuk tim produser. Bapak mohon izin sekali lagi, Pak. Oke, terima kasih Kak. Bapak boleh diminum Bapak? Boleh. Saya bantu buka ya Pak. Izin Pak. Terima kasih. Baik, teman, kita sudah tadi bicara tentang bagaimana masa kecil Bapak Zainal, kemudian bagaimana beliau meniti karir mulai dari bawah sampai menjadi pejabat tinggi di kementerian, di provinsi ya Pak? Di kesehatan provinsi. Di provinsi. Bapak, sekarang kami mau belajar lagi tentang kepemimpinan dari Bapak, Pak. Ada satu hal yang mungkin menjadi catatan bagi kami sendiri, Pak, karena kami mencoba memahami dari pelajaran hidup Bapak, kemudian membandingkan ke diri kami sendiri, Pak. Kami tahu persis bahwa yang Bapak lalui lebih berat. Pertama, secara akses mungkin kami lebih punya banyak, tetapi kenapa kami tidak bisa punya semangat juang, kemudian daya dobrak seperti yang Bapak miliki. Nah, mungkin bagaimana caranya untuk belajar itu, memelihara semangat, kemudian memelihara motivasi dari sudut pandang Bapak, apa yang Bapak bisa pesankan kepada anak-anak muda, kemudian mahasiswa terkait mimpi, motivasi, dan semangat juang tadi Bapak? Ya, terima kasih Pak. Ya, kalau mimpi atau menyusun semangat juang itu yang pertama katanya tinggikanlah cita-citamu setinggi langit. Ya, apakan apamu sedalam mutiara di dalam lautan, kan gitu kan. Rendahkan hatimu, seperti itu. Ya, kita harus menerima kenyataan apa yang kita hadapi, itulah yang diridhai Tuhan untuk kita. Tetapi kita tidak dilarang untuk berpikir dan bermimpi kepada yang lain. Tentu kita harus berpikirnya seperti itu. Maka kita carilah, kita poles juga bagaikan membawa sebuah setir, mengendara kendaraan. Ya,
Kalau tujuan kita mau belok kanan, ya pelan-pelan kita belokkan juga kalau memang ada peluang untuk belok kanan. Seperti itu. Kita tempuh satu persatu, tapi dengan tanpa putus asa. Nah, disitulah saya lahirnya karena tempaan kerasnya kehidupan itu, kata orang melahirkan kecerdasan emosional. Sehingga kita bisa memilih, bisa mengatakan tidak, bisa kita tidak terpancing, tidak silau dengan dunia, kita mengukur kekuatan kita rendah. Saya diangkat golongan 1, melihat golongan 2 aja setinggi langit rasanya. Bagaimana pula menjadi Muhammad Yamin? Nah, maka oleh karena itu saya berjalan aja dengan golongan 1 itu, pegawai honorer, oke. Kemudian saya sekolah SMA sore-sore. Sambil bekerja, Pak? Ya, sambil bekerja. Kebetulan saya di rumah sakit, saya minta dinasnya pagi dan malam saja. Karena sekolahnya yang ada SMA PSM itu sore. Jadi setiap sore saya sekolah SMA, setelah dari tamat SMA, ada buka namanya Akper. Tapi saya melamar, nyata saya diterima di situ. Rupanya dirubah pula Akper itu menjadi crash program Akper. Oh, beda lagi? Beda lagi. Iya, Pak. Beda lagi. Karena di situ, rupanya di situ ikatan dinas. Saya diangkat golongan 2A lagi. Dari 1B tadi, Pak? Dari 1B tadi kan saya berhenti. Karena saya harus sekolah, harus berhenti. Harus memilih pada waktu itu. Baik, Pak. Karena dulu mimpi saya sekolah, dihadapkan kepada saya sudah pegawai, golongan 1B. Kalau seandainya mau sekolah, berarti ini harus berhenti. Dilepas? Saya lepas. Saya berani milih. Saya tinggalkan. Saya sekolah. Ternyata Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya masuk, 1 tahun, 8 bulan saya belajar, saya diangkat golongan 2A. Kembali. Rasanya entah kemana syukur saya. Iya, Pak. Kalau saya tapak secara reguler, itu memakan waktu sekitar sampai 12-14 tahun baru sampai ke golongan 2A itu. Bapak mohon maaf, tapi tentunya ada juga resiko Bapak akan gagal. Apa yang membuat Bapak berani? Nah, mungkin motivasi seperti itu yang kami rasa kami belum miliki, atau anak-anak muda banyak yang ketakutan dalam mengambil langkah, Bapak. Ya, boleh saja kita ragu. Sebenarnya keraguan itu apabila datangnya karena kita melihat di hadapan itu gelap. Kalau kita melihat di depan kita terang, kita tidak pernah akan ragu. Maka buatlah yang di depan kita itu terang. Kuncinya, Pak? Itu gunanya jejaring. Baik, Bapak. Jadi, buat di depan kita terang, sehingga apapun yang kita mau tuju, kita tidak ragu, Bapak. Tidak ragu. Kembali mungkin ini, Pak, mohon maaf, kita potong kembali, Bapak. Kembali mungkin ke kepemimpinan tadi, Bapak. Apakah ini juga hal yang Bapak lakukan terhadap kepemimpinan Bapak? Karena kita tahu bagaimana pola Bapak memimpin, pola Bapak mengayomi. Apakah juga Bapak Zainal Abidin menjadi seorang yang visioner, seorang yang pejuang utama di bidang pendidikan itu karena tahu apa yang akan ada di depan? Seperti itu, Pak? Saya memang mungkin punya karakter pemimpi, tetapi saya awalnya tidak mempunyai pengetahuan tentang leader. Maka saya harus banyak membaca, karena keterbatasan membeli buku, ya saya menjadi pengurus pustaka Bung Hatta dulu, yang pertama di Bukit Tinggi ini. Saya yang membimbing Bung Hatta, sang proklamator itu waktu meresmikan. Saya yang ditugaskan menggendong atau memandu dia karena dia sudah tua sekali. Saya banyak membaca buku di situ sehingga lahir kepemimpinan, sehingga saya bisa membedakan apa itu pemimpin dan apa itu pimpinan. Dua kata yang sebenarnya terdengar mirip, Ya, Pak. Mirip, Pak. Tapi jauh berbeda. Pemimpin itu mendapat pengakuan dari semua orang. Kalau pimpinan itu diangkat oleh seseorang. Pintar atau suka dan tidak suka, takdirnya sudah duduk di situ, dia pimpinan. Kalau pemimpin, pengakuan dari semua orang. Kalau kita sudah mendapat pengakuan dari semua orang, maka disitulah mulai kita didengar oleh orang-orang. Rumus untuk bisa didengar orang-orang, saya memakai ajaran agama kita.
apabila kamu bicara dari mulut, itu akan hanya sampai telinga. Kalau kamu bicara dari hati, akan sampai ke hati. Apabila kita bicara dari hati kepada orang, orang akan merasakan getaran kebenaran itu bersemayam di jiwanya. Dia akan mengikuti apa yang kita mau itu. Baik, Pak. Nah, berarti itu yang Bapak terapkan. Ya. Bagaimana berkomunikasi dari hati akan sampai ke hati ya, Pak ya. Ya. Nah, terkait dengan kemampuan Bapak untuk membaca, dalam tanda kutip teman-teman, membaca masa depan tadi misalnya, mungkin ada beberapa kali orang meragukan apa yang Bapak nyatakan hari ini, tapi kemudian 5 tahun lagi terbukti. Apakah karena memang kemampuan seperti yang Bapak katakan tadi, Pak ya? Ketika kita melihat yang di depan itu terang, maka tidak ada keraguan. Seperti itu pemahamannya berarti, Pak ya? Iya, kalau seandainya kita terang, kan jelas ya, saya ingin menjadi seorang yang memahami tentang hukum. Memahami hukum itu kan bukan harus melalui sekolah hukum. Bisa dengan membaca. Saya pernah bertemu dengan orang yang kuliahnya hanya di balik jendela. Tapi dia menjadi sarjana hukum, dia menjadi orang yang piawai di bidang hukum itu. Kenapa kok saya tidak membaca buku dan mendengar dari radio, saya tidak bisa menjadi orang mengerti hukum? Akhirnya setelah saya diangkat golongan 2A, saya ditugaskan di Batu Sangkar, daerahnya Tanjung Alam namanya. Iya, Pak. Yang semua di sebuah puskesmas yang dikelilingi oleh pohon kelapa. Sementara semangat kuliah itu membara di hati saya. Kebetulan ada program kebijakan negara, ada universitas terbuka. Jadi kuliahnya di mana-mana. Bisa dari bawah pokok kelapa gitu kan. Karena terbuka ya, terbuka Pak ya? gitu kan. Maka saya pilih itu. Saya memasuki sekolah terbuka dengan mengambil jurusan administrasi negara. Sosial politik di bidang jurusan administrasi negara. Agak keluar berarti dari... Keluar. Tapi sudah mendekati mimpi. Karena di administrasi negara itu kita belajar sandi-sandi negara, yaitu sistem administrasi itu. Sistem berarti kan bagan Iya, kan. Nah, itu dikawal dengan hukum administrasi negara. Kita sudah belajar hukum yang akan artinya yang akan dilewati oleh dalam pelaksanaan administrasi negara ini. Jadi dengan belajar itu dan kita pahami, kebetulan kita bekerja di pemerintahan, kita implementasikan, akhirnya menjadi kematangan di dalam kita melihat hukum itu. Tapi di saat itu Bapak tidak harus berhenti lagi kan ya untuk menyambung kuliah S1-nya? Oh tidak. Tidak, Pak ya? Nah, Boleh bisa langsung berarti, Pak? bisa. Cuma pada waktu itu kan setelah saya mendapat sarjana, saya mulai pindah ke Padang. Ingin ke pusat kota lagi gitu Iya, kan. Pak. Tentu istilahnya setelah diperoleh satu, kita ingin memperoleh yang lain gitu kan. Mungkin jabatan tidak ada lagi yang mau kita peroleh di Puskesmas, maka saya minta pindah langsung ke Padang. Di Padang waktu saya pindah, sampai permohonan di provinsi, saya ditanya, Bapak mau pindahnya ke Puskesmas Kota Padang? Katanya mau melanjutkan kuliah, katanya kan ya. Iya, ini di dinas provinsi katanya. Ini juga di Padang katanya. Apakah harus Puskesmas atau dinas? Ya terserah, pokoknya ini Padang Bapak. Kalau di sini Bapak mau? Mau. Cuma saya kan orang teknis. Apa yang mau saya kerjakan di sini? Oh, jadi kerjakan pandai. Bapak pandai ngetik? Saya bisa, tapi ijazah tidak. Karena kepolosan saya menjawab itu, saya langsung diterima di Dinas Kesehatan Provinsi. Merasa bermimpi saya. Dari Puskesmas saya menjadi staf di Dinas Kesehatan Provinsi. Padahal niatnya hanya pindah ke Padang Ke saja, Puskesmas Pak ya? Padang aja, mungkin kotanya aja, kabupatennya aja yang ganti, tapi tetap kerja di Puskesmas. Tapi saya dipinta di situ, saya orang yang tidak panjang berpikir. Bahkan disuruh, jangan cepat ambil putusan. Ya, silakan dulu, pikirkan, bawa ke keluarga atau ke apa. Pak, 1 bulan lagi suruh berpikir putusan saya itu. Saya siap terima sini. Bapak ini kan lagi-lagi keberanian Bapak, Pak ya? Ya.
ini kaitannya kan tentang bagaimana Bapak bisa terang jalan di depan sehingga keputusan itu berani. Mungkin kami mau perkuat kunci itu, Pak. Apa sih kunci untuk agar kita bisa menatap depan itu lebih terang gitu, Pak? Iya, saya lihat secara objektif bahwa kita kan mau tadi pindahnya ke Puskesmas Padang untuk menuju Kota Padang kan Iya, gitu Pak. kan. Dinas provinsi itu kan juga Kota Padang. Maka saya tidak pernah ragu untuk memilih itu. Yang penting kan tujuannya pas sama-sama Padang. Sudah tercapai, maka di situ maka kita susunlah skenarionya. Ternyata lebih enak menyusun mimpi itu di tingkat atas itu daripada di tingkat bawah itu. Karena jaring kita, teman kita di kantor itu sudah orang yang punya kekuasaan, mempunyai apa yang luas ya. Ya, akhirnya sambung menyambung, akhirnya tolong menolong dan akhirnya bisa terwujud seperti itu apanya. Jadi secara struktur Bapak juga masuk ke ranah pengambil kebijakan gitu, Pengambil Pak? kebijakan kebetulan karena saya orangnya yang paling suka dengan yang berbuat yang benar itu, tidak berbuat yang menguntungkan pribadi, maka saya itu mendapatkan perhatian khusus dari pimpinan itu, lahirnya sebuah kepercayaan pimpinan puncak. Disitulah walaupun saya sebagai staf, tetapi saya itu dipercaya untuk menyusun mutasi semua penjabat kesehatan di Sumatera Barat. Mohon maaf kami potong, Bapak. Tadi kami juga mendapatkan informasi. Bahkan ada satu momen, ada satu kondisi Bapak diminta untuk menyusun struktur organisasi pejabat di kantor wilayah waktu itu ya, Pak ya. Bapak tidak memasukkan nama Bapak sendiri, Pak. Oh ya? Padahal yang menyusun Bapak. Kenapa, Pak? Ini kan agak untuk kita teman-teman ya, kita punya kesempatan mungkin ya kita masukin nama kita. Ya, Bapak tidak lakukan itu. Kenapa, Pak? ya kita itu sebenarnya dalam hidup itu harus amanah. Yang diperintahkan kepada saya atau yang diminta tolong kepada saya, karena kamu berpengalaman di bidang mengendalikan sumber daya manusia, ini ada 40 jabatan yang mau diisi, coba kamu susun dulu orang-orang yang pas untuk duduk di sini katanya. Kita kan amanah mencari orang yang pas, bukan kita. Kita dipercaya menyusunnya orang yang menurut pas, jabatan ini orang seperti ini yang pas. Maka saya susun. Walaupun saya ada keinginan mungkin saya pas juga di sini. Tapi kan saya tidak diamanahkan tadi. Kamu harus ada di dalam. Dia minta bantu, tolong disusunkan, dicarikan orangnya. Saya coba susun tanpa ada menuliskan nama saya. Saya tidak bermaksud, saya tidak tahu bahwa maksudnya setelah susun saya ada di dalam. Kan Karena itu tidak disebutkan. Tidak gitu, disebutkan. Tapi kan secara analogi ketika Bapak diminta untuk menuliskan itu, artinya kan Bapak juga adalah orang yang paling tahu tentang SDM. Iya, Bapak. saya kan harus membaca juga. Kalau seandainya saya mengatakan saya hebat, kalau dia tidak terima kan tidak juga bagus nanti hasilnya. Maka saya tak mau menulisnya. Tetapi kalau dia sudah berkehendak, berarti kan sudah ada kesamaan kita. Kebersamaan kita, bahasa kita satu apa. Mungkin saya pintar, mungkin kepintaran aja saya saja yang dibutuhkannya. Sementara mungkin diri saya tidak dibutuhkannya, boleh-boleh saja. Saya ikhlas saja berbuat itu. Saya tak mengharapkan sesuatu untuk membantunya itu. Saya ikhlas membantunya. Tapi dari keikhlasan ternyata dia berupanya berkehendak habis itu. Kita kan dapat juga jadinya. Iya, Pak. Tetapi kan waktu itu Bapak sama sekali tidak melakukan ya, Pak ya? Tapi kan dapat saya itu tidak sama dengan saya memilih. Oh iya, baik Pak. Berbeda ketika kita menyodorkan nama berbeda. sendiri, Pak ya? Saya tak punya beban bekerja lagi setelah saya dipilih. Tapi kalau saya meminta di situ, saya akan menjadi beban berat bagi saya. Baik, kalau Pak. saya tidak berhasil. Kalau di sini saya tak pernah berpikir lagi berhasil tidak berhasil, saya tidak berpikir, saya kerja aja dengan senyum aja kerja lagi. Saya berserah kepada Tuhan saja. Nah itu. Nah itu juga salah satu hal yang menurut kami jarang akan menjadi pilihan Bapak ya. Kemudian kami juga mendengar dan mendapatkan bahwa cerita ada momen di mana Bapak membiarkan orang rekan-rekan Bapak yang lain memilih anggota terbaik mereka. Kemudian yang tidak dipilih akan bersama Bapak. Ini kan juga pilihan yang berat Bapak.
andai kami di posisi itu, kami tidak akan lakukan. Mungkin yang kami lakukan, kami mapping dan kami pilih yang terbaik untuk bersama kami, Pak. Ya, prinsip bagi saya hidup dengan orang lain itu, Tuhan itu menciptakan manusia itu sempurna. Ada kekuatannya, ada kelemahannya. Tidak ada yang semuanya baik. Ada baiknya, ada buruknya. Dan saya pahami manusia itu sampai orang jahat sekalipun tak pernah bermimpi untuk berbuat jahat. Maka saya memandang semua orang itu baik. Jadi saya tak, pilihan orang, ini orang nakal yang tinggal, saya tidak ada masalah bagi saya. Orang nakal sekalipun cobalah tanya sama Pak Alan nanti, pernahkah Anda bermimpi bangun tidur itu ingin berbuat jahat? Umpamanya ingin nyolong hari ini atau ingin mukul orang hari ini. Saya kira tidak ada dia mimpi. Kalau toh ada dia memukul orang, tapi dia bangun tidur itu tidak ada. Berarti tidak ada orang itu yang niat jahat menurut saya. Sepercaya itu Bapak Ya. dengan bawahannya, Pak. Dan Bapak siap terima? Ternyata saya tak pernah tidak mendapat benturan. Saya akur dengan bawahan. Walaupun kadang-kadang berpisah, tapi berpisah saling berterima. Dengan senyum kita berpisahnya. Seperti itu. Baik, Pak. Dan mungkin setelah ini kita ada segmen quiz, Bapak. Tapi kita satu lagi ya, Bapak produser ya, satu lagi. Karena ini penting, nanggung masih. Pak, akhir kan yang Bapak pilih ini orang yang dalam quotes and quotes, katakanlah yang nakal-nakal, yang malas-malas. Bagaimana cara Bapak ini memotivasi? Tadi kita udah selesai dengan motivasi diri sendiri, Pak. Bagaimana cara memotivasi tim Bapak yang sudah terstigma nakal gitu, Pak? Ya, yang pertama sadarkan mereka bahwa kita ini orang tidak dipilih. Sama-sama orang yang tidak dipilih. Tapi kita manusia yang tak juga jauh berbeda dengan yang dipilih itu. Oleh karena itu saya kira semua kita tidak mau dikesampingkan. Kita harus menjadi yang terbaik. Tapi ini kan treatmentnya tidak mudah, Bapak. Ya, Bagaimana tidak mudah. Bapak cara menjaga hubungan sampai mereka begitu percaya mau satu kapal dengan Bapak? Ya. Karena sudah tidak dipilih orang kan, Pak? Ya, mulai mengajak mereka itu ya dari hati tadi. Diajak kan ya. kita sudah sadari bahwa baik, kita ini orang yang tidak dipilih. Berarti tanamkan di hati kita. Tapi kita akan buktikan bahwa kita itu orang yang juga bisa berbuat baik, yang Baik, lebih Bapak. baik mungkin daripada yang lain. Kami dapat, karena Bapak sudah sampaikan tadi, bicara dari mulut sampai ke Iya. telinga, bicara dari hati sampai ke hati. Bapak izin kita ada segmen quiz, Bapak. Boleh? Silakan. Tadi saking gugup saya belum sempat minum, Pak. Bapak juga boleh minum kopinya, Pak. Ya, boleh. Nanti teman-teman juga kita juga kita kasih kesempatan untuk bertanya. Nah, kopi enak ini dari Tepi Cafe ya? Tepi Cafe, kafenya UFDK nih. Kopinya enak, tempat nongkrongnya juga asik. Bapak izin Bapak, di dalam Fishpot ini ada 4 pertanyaan Bapak. Kita minta Bapak ambil 2 saja. Dan ini isinya kata Bapak. 1 kata dari tim riset tadi. Ini adalah hal-hal yang kaitannya dekat sekali dengan hidup Bapak. Dan kami minta Bapak nanti bercerita tentang teks yang Bapak ambil. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh 1 dulu Bapak. Izin kita buka ya Bapak. Oh iya. Bulu tangkis. Iya Pak. Apa kira-kira cerita Bapak dengan bulu tangkis Pak? Ini ceritanya panjang sekali. Dulu itu zaman saya itu hanya bola kaki yang ada olahraga. Kemudian paling-paling tradisional silat atau yang lain itu. Waktu saya di SMP di daerah Talu itu, saya melihat orang main bulu tangkis. Cuma saya tidak punya raket. Saya tak punya uang untuk beli shuttlecock. Setelah habis orang main, sisa shuttlecock itu saya pinjam raket, saya coba pukulkan.
pukul sedikit tapi perginya kencang, Jauh, Pak. jauh. Enak juga main ini ya. Akhirnya saya kena dilihat saya punya keterampilan itu, saya diajak terus sama kawan-kawan saya yang punya berkemampuan, yang punya sarana untuk main. Akhirnya saya dengan barang artinya raket pinjaman, bulu yang artinya satekok yang dibelikan, atau sisa satekok yang bekas yang saya permainkan. Akhirnya dalam sebuah perlombaan di tingkat SMP itu saya jadi juara. Dengan keterbatasan. Keterbatasan Bahkan itu. raket nggak punya, Pak. Ya, nggak punya kan gitu kan. Nah, Nah, itu cerita tentang bulu Iya, tangkis ya, Pak ya. bulu tangkis. Dulu nggak punya raket, sekarang punya sport center, Pak. Boleh tepuk tangan kawan. itu makanya setelah kita punya ya ada kekuatan untuk buat itu, maka kita buat lapangan. Bikin lapangan sport center, Pak ya. Baik Bapak, kita coba buka yang kedua. Izin Bapak. Anak. Boleh Bapak cerita tentang anak mungkin Bapak. Anak, kalau seandainya saya punya anak itu ada 5. Cuma cara saya membangun rumah tangga itu agak berbeda dari yang lain. Gitu. Karena waktu saya muda, saya sudah bermimpi sebelum kawin itu ingin memiliki sebuah rumah. Sebelum menikah, Pak? Ya, kepingin sebuah rumah, tapi itu tidak terwujud. Sehingga setelah saya menikah, memang itu yang saya buru dulu, rumah yang saya buru dulu. Nah, akhirnya dialog dengan mertua, akhirnya kami dapat membeli lahan di daerah terpencil di Kota Padang. Saya beli lahan itu dulu. Dan kami bangun rumah dari triplek saja dulu untuk tempat tinggal. Yang penting anak saya tinggal harus di dalam rumah didikan saya. Saya tidak mau anak saya dididik oleh mertua saya. Karena tanggung jawab dunia akhirat itu sama ibu bapak. Dan itu prinsip, Pak? Ya, prinsip. Sampai kepada keluarga saya tanamkan, hari ini kita berkeluarga, itu bapakmu, itu ibumu, ini suamimu. Seandainya kami berdua sakit, bapakmu sakit, saya sakit, kalau kami berdua sama-sama minta air minum, kamu berkewajiban mengasih saya minum dulu, baru kemudian kasih bapak. Begitu yang saya tanamkan berkeluarga, tapi hormat kepada orang tua tidak boleh itu diabaikan. Walaupun tadi prinsipnya harus mendahulukan, tetapi dengan bagaimana upayanya supaya dia tidak tersinggung. Tetapi itu kan tidak terjadi, Iya, tetapi betul, Pak. itu moto. Itu patronnya, Pak ya. Kemudian saya bermimpi bersepakat dengan ibu, kita sekolah terus, karena waktu itu kami menikah itu baru dari SMA ya, karena kelas program tadi, tanpa meninggalkan keluarga. Jadi kawan-kawan ada yang bermimpi sekolah ke luar, kami tidak. Biar sekolah produk lokal dengan catatan Anak-anak tetap. Anak-anak hidup dengan kita. Dengan dasar pemikiran, kasih sayang terputus 1 tahun terhadap anak yang ditinggalkan karena salah seorang pergi Harus menuntut sekolah, itu tak bisa dijemput dengan uang bermiliar. Tidak bisa digendong, didekap dia selama 1 tahun. Iya, betul. Yang putus 1 tahun itu. Itu prinsip kami, sehingga kami sekolah di Kota Padang saja habis, karena juga didukung keterbatasan ekonomi, kami bergantian dulu sekolah. Nah, kalau saya sekolah, ibu kerja. Kalau ibu sekolah, saya yang kerja, supaya anak bisa memperhatikan anak ini. Anak saya tanamkan
harus senang tinggal di rumah itu. Maka semuanya walaupun ada peruntukannya untuk dia, bagian dalam rumah. Kalau kamarnya satu, minimal tingkat tempat tidurnya. Kalau sudah bisa buat kamarnya terpisah, satu-satu kamar per dia. Dan setiap malam saya harapkan dan tanamkan kepada anak saya, dia tidur di rumah. Anda boleh pergi keluar, tetapi Tidur tetap di rumah. harus di rumah. Kamu boleh bawa temanmu tidur di rumah. Tetapi kamu, saya harapkan tidak tidur di rumah kawan. Lebih baik di sini. Biarlah saya apakan. Dengan catatan, supaya yang pertama tidak putus dari pengawasan saya. Jadi didikan tetap di Bapak. Ya, itu moto kami di rumah. Jadi hidup bersama, makan bersama. Akhirnya di situ ada pembagian tugas. Yang gede Ngerjain bagian, ini gitu, Pak. ya mungkin ke dapur bantu ibu. Yang nomor 2 nyapu. Yang nomor 3 mungkin seperti ini, nomor 4 seperti ini, seperti itu kita bagi sehingga kita bekerja sama dalam sebuah rumah itu. Itu akan melahirkan kerjasama juga. Artinya karakter itu kan bisa dibawanya ke tempat dia di mana-mana. Itu baik, Pak. Terima kasih, Pak. Boleh tepuk tangan. Jadi kalau tadi kawan-kawan nyimak, ada satu bahasa beliau. Nah, ini cara-cara berpandangan positif yang kami pelajari dari Bapak barusan, Pak. Bapak bilang bahwa tidak kuliah keluar sementara kawan-kawan bermimpi keluar negeri. Bapak memutuskan untuk anak didukung oleh keterbatasan ekonomi. Jadi keterbatasan ekonomi itu didukung bahasanya, bukan dihambat ya. Nah, ini cara Bapak berpikir positif. Tepuk tangan sekali lagi kawan-kawan semua. Kita masuk sesi terakhir. Kami kasih kesempatan kepada teman-teman yang ada di studio. Yang mau bertanya silahkan. Yang mau bertanya? Mungkin dua penanya aja. Oke. Pak Bobi deh, Pak Bobi boleh. Gimana nih nge-shoot Pak Bobi gimana? Nggak usah di-shoot ya? Oke, boleh. Atau clip on untuk Pak Bobi biar pertanyaannya sampai. Atau lebih keras aja? Oke, boleh. Silakan Pak Bobi. Saya ada satu fun fact soal Pak Zainal. Dapat cerita dari salah satu teman dekat Pak Zainal juga. Beliau dulu karena sangat ekonomi yang mendukung tadi. Iya, didukung tadi ya. Didukung ekonomi yang tadi itu. yang kurang. Iya, sampai teman satu kelas waktu SPK kalau nggak salah itu ngumpulin uang buat bantu Pak Zainal beli sepatu karena nggak ada sepatu. Apa itu benar, Pak? Mau dikonfirmasi, Pak. Kalau waktu sekolah, saya itu memang mungkin punya sedikit jiwa seni. Saya sering tampil, saya juga penari dulu waktu di SPK itu, sehingga untuk tampil, tapi saya tak punya sepatu. Ya, saya tak punya baju baru. Ya baju yang apa? Karena waktu sekolah itu, waktu SMP saya hanya baju seragam satu, baju bebas satu, sarung satu. Itulah pakaian kami sehari-hari. Waktu di baju dinas satu atau dua, atau baju bebas agak dua. Itu saja. Jadi tidak bisa kita bawa ke panggung gitu. Iya, Pak. Nah, oleh karena itu kawan-kawan ya bukan dibelikan, tetapi waktu itu saya dipinjamkan. Jadi mungkin kalau mau tampil besok, umpamanya dulu di main hotel itu sudah panggung bagus dulu di Bukit Tinggi ini. Mau tampil di main itu, saya dipinjamin sepatu mungkin oleh si A, baju nanti si B kan gitu kan. Yang penting Bapak tampil. Cara tampil beda lah gitu kan. Nah, jadi habis manggung ya balikan lagi ya kita apa. Tapi kan di waktu manggung kan kita sudah keren kan. Iya, Seperti itu. Ya, kita senangnya seperti itu ya, nikmati. Sampai terakhir saya tidak pernah lupa dengan kawan-kawan yang pernah meminjamkan itu. Saya ingat sampai dia mati saya apakan. Sampai hari ini pun hubungan Bapak dengan teman-teman bagus sekali, Pak. Baik sekali. Baik, Pak. Ya. Jadi terkonfirmasi ya Pak Bobi ya. Jadi tidak dibelikan, cuma karena memang teman-teman beliau berharap beliau tetap tampil, dipinjamkan ya Pak ya. Yang dipakai sebebas-bebasnya. Kapan suka, kapan tampil pakai terus ya gitu kan. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Bobi. Tepuk tangan lagi. Satu lagi, boleh silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Alan, izin Pak Zainal. Ini sebenarnya mewakili pesan
permintaan pertanyaan dari kawan-kawan. Ada sebuah istilah mengatakan ada wanita hebat di balik laki-laki hebat. Begitu. Nah, yang ingin kami dalami dari Bapak Zainal adalah bagaimana beliau dulu memutuskan untuk mempunyai istri, dan akhirnya beliau memilih seorang istri yang hari ini sama-sama kita tahu adalah rektor juga di Universitas Fordekok, begitu Bapak. Nah, kira-kira kalau tadi Bapak Zainal sudah mempunyai banyak referensi tentang bagaimana cara beliau memilih SDM, dan itu sudah sama-sama kita dengar. Bagaimana kenapa beliau memilih ibu gitu ya? Iya. Nah, kira-kira apa sih tips bagaimana cara beliau dulu memutuskan untuk memilih seorang istri, dan kembali kepada hal tadi, ternyata ada istri hebat di balik sosok Pak Zainal yang hebat juga hari ini. Terima kasih Pak Alan. Baik. Mungkin Bapak boleh dijelaskan, harusnya ada Ardi tadi di sini. Yang belum menikah. Iya. Ya, kalau itu saya dulu waktu saya bekerja sudah golongan 2A itu ibu saya bawa. Di mana bekerja? Saya banyak teman. Suka bergaul. Walaupun saya tak punya pacar. Ya dekat, orang katakan pacaran, bisa saja orang mengatakan, tapi saya tidak pacaran. Saya bangun persaudaraan karena saya tahu saya tidak ada saudara di tempat saya itu. Maka saya harus cari semua orang untuk jadi saudara saya. Sampai saya di Bukit Tinggi saja pakai ibu angkat dan bapak angkat di sini. Anaknya 5 wanita semua, saya saudaranya yang laki-laki. Seperti itu, kena banyak kawan, sudah umur masuk 30, apa kata ibu? Ya, sudah saatnya kamu berkeluarga, katanya. Kamu sudah berumur, mau 29 masuk 30 itu, temanmu banyak, mana yang ada kamu? Saya bilang, mana ibu yang suka? Bahkan untuk pilihan pendamping pun Bapak berikan ke ibu lagi. Ya. Kenapa saya menyerahkan? Pilihan ibu itu mohon maaf Pak. Memakai suara hati. Apa saya bilang ke ibu? Silakan diperhitungkan. Istilahnya kalau di kampung kan seperti itu. Jadi maaf saja ya, saya kalau dibawa ke masa lalu itu sering tidak bisa membendung air mata saya karena kehidupan yang begitu sulitnya, tetapi saya tidak pernah pasrah. Ternyata Tuhan tetap memberikan jalan yang terbaik kalau kita tapaki dengan sebuah keikhlasan. Itu saja. Baik kawan-kawan semua, masih ada titipan pertanyaan dari kru Bapak terkait apa ini Pak? Oh impian ya. Tulisannya lain kali dibikin lebih bagus ya Pak ya. Biar lebih cair aja nih mungkin Pak Bob. Mimpi Bapak ke depan Pak? Ya mimpi pertama hari ini saya konsentrasi membangun lembaga pendidikan. Ini harus menjadi yang terbaik. Yang terbaik ya? Ya. Apakah di tingkatnya Kota Bukit Tinggi, apakah mungkin tingkatnya di Sumatera Barat, sedapat mungkin tentu di nasional. Kalau untuk keluarga, mimpi saya itu semuanya harus punya pegangan pekerjaan tertentu, punya usaha tersendiri, pokoknya hidup mandiri. Saya mulai, semua anak saya itu harus, kalau bagi yang berkeluarga maupun yang belum, sedapat mungkin dia mempunyai rumah sendiri. Seperti yang Bapak mulai. Ya, Bapak mulai, saya mulai. Moto itu tak pernah saya ganti. Karena dasar pikirnya untuk hidup rasanya tidak begitu susah
untuk mencari makan. Tapi kalau untuk membangun rumah itu waktu saya berkeluarga itu betul-betul keras perjuangannya. Saya tidak mau tak terbayangkan bagi anak saya kekerasan itu akan sanggupkah dia. Itu sangat tergantung pada Tuhan. Cuma di hati itu rasanya tidak sampai hati membuatnya. Kalau kita mampu itu yang kita dulukan dari yang lain. Pendidikan ini kita kembangkan, kita tata sebaik mungkin sehingga semua yang ada di sini yang berprestasi, yang pantaslah yang duduk di atas ini, tetapi tidak kita dudukkan orang yang pakai rekomendasi tertentu saja, tetapi yang diterima oleh semua orang itu. Tidak harus orang yayasan, tidak tahu, tetapi orang yang mapan lah, yang mampulah yang harus memimpin ini ke depan. Itu Baik, mimpi. Bapak. Terima kasih, tepuk tangan. Jadi kalau kita bicara tentang mimpi seorang pejuang, ya pasti mimpinya perjuangan pendidikannya ya Pak ya. Bapak, terima kasih banyak Bapak untuk kesempatannya. Terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya. Banyak hal yang sudah Bapak diskusikan tadi, utamanya tadi terkait dengan bagaimana Bapak menata mimpi, keberanian, daya juang, kemauan belajar, sampai yang terus terang Bapak, saya beberapa kali bergidik tadi ketika Bapak bercerita tentang ibu, bahkan keputusan besar pun tentang memilih pasangan Bapak tetap percayakan kepada ibu. Mbak, sebelum menutup Pak, izinkan kami meminta closing statement dari Bapak, pesan singkat Bapak untuk anak-anak muda, utamanya untuk teman-teman mahasiswa, karena rata-rata penonton kita mahasiswa Pak. Boleh mungkin ke kamera... Kamera yang mana Pak VG? Sini. Oh sini. Utama ya? Sini, Pak. Oke. Boleh Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Alan. Kalau closingnya dari cerita tadi kan tidak perlu kita ulang itu, tapi kesimpulan itu sesungguhnya hidup itu adalah pilihan. Ada motonya kita bebas memilih apa yang kita suka. Cuma kita tidak sebebas menerima akibat dari pilihan itu. Maka perlu dipikirkan setiap pilihan itu apa akibatnya. Supaya kita tidak gegabah memilih dan akhirnya keliru dalam memilih itu. Itulah yang perlu kita matangkan di dalam kehidupan itu supaya apa yang kita mimpikan itu direstui oleh Tuhan. Saya rasanya selama saya hidup tidak tahulah kata yang mau sampaikan kepada rasa syukur saya kepada Tuhan karena apa yang saya peroleh hari ini tidak pernah di dalam mimpi. Jangankan cita-cita mimpi aja tidak pernah, tapi sudah dihantarkan Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Maka kuncinya adalah berjalan dengan sebuah pilihan yang murni dengan suara hati. Itu yang kunci yang paling penting. Baik. Berdialoglah dengan Tuhanmu melalui hatimu. Dia bertanya, nanti dia akan bisikan yang sesungguhnya. Jauhkan dari pilihan egosentris itu. Baik Bapak. Baik kawan-kawan semua, terima kasih banyak Bapak. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Teman-teman Ngopsus, itu tadi kita akhiri statement ini. Kita akhiri episode ini, teman-teman semua. Ini episode yang menurut saya paling emosional, karena untuk saya sendiri juga paling gugup saya di episode ini, dan tentunya ada banyak pelajaran yang kita bisa petik. Nah, untuk teman-teman semua yang mau dapatkan pembelajaran lagi, informasi lebih banyak terkait dengan Bapak Dr. Andes Zainal Abidin, nanti bisa baca juga biografi beliau. Nah, tadi kita lupa prepare ya biografinya ya. Oh ya, jangan lupa subscribe dan like. Dan silakan berkomentar kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada mau mendapatkan pesan motivasi dari Pak Zainal, nanti teman-teman tim dari kru nanti akan sampaikan ke beliau. Bahkan tadi ada permintaan dari teman-teman untuk kalau boleh nanti ada episode 2-3-nya juga sama Bapak, Pak. Sekali lagi terima kasih, kita tutup. Saya makin gugup kalau semakin panjang ngomongnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngopsus selanjutnya. Pak, terima kasih.